Mundurnya Elma Theana sebagai wedding organizer dalam pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, kini sejumlah vendor pun akhirnya ikut mundur. Salah satunya adalah vendor cincin pernikahan yang juga menarik diri dalam rangkaian hari bahagia Vena dan Ferry. Lantas seperti apa perwakilan dari perusahaan perhiasan pembuat cincin pernikahan Vena dan Ferry yang blak-blakan angkat bicara terkait kehebohan yang terjadi? Seperti apa kekecewaan yang dirasakan? Dan bagaimana pula nasib dari cincin milik Ferry dan Vena yang sudah selesai dibuat tapi tidak jadi digunakan? Di sisi lain, kakak Elma pun akhirnya membongkar alasan yang diajukan Ferry dalam membatalkan WO. Seperti adanya tudingan soal membeda-bedakan pihak Vena dan Ferry. Masalah suap tentang makanan yang hanya satu, hingga adanya komplain tentang masalah hujan yang turun saat lamaran. Lantas benarkah selain poin-poin tadi, pihak Ferry pun juga menuding tidak adanya briefing crew dan adanya kemunduran acara lamaran? Dan bagaimana pula meski banyaknya masalah yang menghadang jelang pernikahan tidak membuat Ferry dan Vena renggang, di mana keduanya malah makin lengket dan Farel pun menyebutnya Vena dan Ferry sedang puber kedua. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mundurnya Elma Theana sebagai wedding organizer dalam pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, sejumlah vendor pun akhirnya ikut mundur hingga akhirnya rangkaian acara seperti siraman, pengajian, dan ngunduh mantu pun batal dan nantinya Vena dan Ferry hanya akan melakukan akad secara sederhana di Bali. Salah satu vendor yang mundur adalah vendor cincin pernikahan yang juga menarik diri dalam rangkaian hari bahagia Vena dan Ferry. Padahal sebelumnya, pasangan itu diketahui telah menjatuhkan pilihan kepada cincin pernikahan dengan permata yang jika disatukan bisa berubah menjadi bentuk cinta. Melambangkan keinginan penyatuan cinta mereka yang tak ingin pernah putus. Kemarin, perwakilan dari perusahaan perhiasan pembuat cincin pernikahan Vena dan Ferry pun secara blak-blakan angkat bicara terkait kehebohan yang sedang terjadi. Lantas apa alasan mereka akhirnya mundur dari pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan? Benarkah mereka ikut kecewa dengan Vena dan Ferry? Jadi kita sempat kepingin endorse mereka karena permintaan dari pihak IO-nya yaitu Telma. Jadi kita mengiyakan untuk mengendorse Pak Ferry dan Ibu Vena-nya. Kurang lebih semingguan dikabarin kalau misalnya dari pihak IO-nya itu mundur after acara lamaran ya kalau nggak salah. Telma-nya langsung telepon Tehaninya sih. Telma nelpon ownernya kalau misalnya dia mengatakan untuk mundur. Kalau misalnya mereka menyatakan mundur ya udah berarti aku nggak melanjutkan. Padahal sebenarnya untuk wedding ringnya sendiri itu benar-benar udah jadi. Perjanjiannya tuh nggak ada sama sekali dia bayar sih sebenarnya. Maksudnya kita memang benar-benar support untuk wedding ringnya gitu. Tapi dengan maksudnya misalnya ada feedbacknya gitu dari dia. Maksudnya kayak misalnya kita lagi nge-tag dia, namanya kita promo juga kan. Kita nge-tag dia maksudnya sengaja di repost gitu, tapi ternyata selama ini kita kayak nge-tag dia itu nggak pernah kayak di repost apa segala macam. Udah pernah nge-tag sampai salah satu karyawan sini namanya Adit itu tuh sampai ngadu sama manajernya Telma
kita ngetek nggak pernah di repost. Awalnya sih emang udah kacau banget sih dari awal kita yang waktu di mana tuh, di gedung ya. Iya, Rumah Kenangan itu kan sebenarnya kita janjiannya jam 1. Jam 1 kita janjian, itu mundur jam 3. Jujur sih maksudnya capek banget kan. Maksudnya kita tuh udah persiapin benar-benar kayak persiapin untuk ya lumayan untuk kita mengiklankan diri gitu kan, intinya maksudnya sampai kita tuh kayak menggebu-gebu kayak udah persiapin untuk nyewa booth apa segala macam gitu. Semangat 45 gitu kan. Dan itu awal janjian jam 12 ya. Jam 12 ya. Jam 1, sorry, jam 1. Akhirnya jam 3. Semuanya akhirnya jam 3, terus habis itu akhirnya datangnya jam 6 gitu. Itu kayak udah kecewa banget sih. Sebelum vendor cincin kawin mundur, beberapa waktu lalu Vena Melinda dan Ferry Irawan memang nampak memilih-milih cincin kawin yang akan mereka pakai untuk pernikahannya nanti. Mereka pun bahkan jatuh hati dengan cincin yang melambangkan penyatuan cinta mereka yang bisa berubah berbentuk hati jika disatukan. Namun sayang, cincin kawin tersebut sepertinya tidak berjodoh dengan Ferry dan Vena, di mana pihak vendor cincin kawin akhirnya memilih mundur dan batal memberikan cincin kawin endorsan tersebut. Lantas bagaimana pula nasib dari cincin seharga 25 juta milik Ferry dan Vena yang sudah selesai dibuat? Kalau filosofi pernikahan itu alangkah baiknya matanya satu. Kenapa? Karena cintanya kan sama-sama satu. Lagi pula nih kalau disambung jadi love ya, Teh Iya, ya. bentuk hati. Tuh, bentuknya hati. Maksudnya gimana tuh Jadi bentuk gini, hati? Ini teh nih, kalau tuh, kalau disatuin disatuin, mana berbentuk Nih. hati deh. nih, tuh, love. Oh, jadinya love gitu. Lucu kan? Nah ini aku dari awal udah Belah ini. langsung pandangan pertama ya. Ya kan, Bi? Oh gitu. Tapi ntar bingung dong. Saya maunya lengket terus dong jadi. Ya gimana, kita nggak ngelanjutin gitu ya, berarti kita akan bongkar lagi. Sebenarnya sih kita menyayangkan ya, udah jadi bener-bener udah jadi. Ini dia nih cincinnya, ini cincinnya yang sebenarnya ya ini sebenarnya udah digrafir nama semuanya. Nah ini udah digrafir nama. Ya, jadi ini tuh udah jadi cincin yang dia pingin sesuai dengan permintaan mereka gitu. Udah digrafir nama semuanya, pokoknya udah jadi, udah tinggal diserahin kan. Waktu itu malah kita udah kepingin, udah nanya sama pihak IO-nya kan, ini cincinnya udah jadi, cuma mungkin di hold dulu karena kejadian seperti ini kan. Akhirnya ya berujungnya seperti sekarang gitu. Ini berliannya 030. Kalau kita jual di toko sih ini mungkin sekitar 20 sekian sih, 20 jutaan, sekitar 23 ya Wi, kalau pakai 03, 25, sekitar 25-23an lah kalau kita jual di toko. Kalau jujur sih ya, maksudnya ya kita pribadi sih, kalau misalnya kita nggak 100% ingin mensupport, nggak mungkin kita langsung dari hari H kita ini langsung kita bikinin besoknya loh. Maksudnya itu sampai aku bilang, tolong jadi ya 4 hari gitu. Itu udah semangat banget untuk ngejadiin wedding ringnya gitu. Karena ya 4 hari, biasanya tuh orang mesen tuh sekitar seminggu sampai 2 minggu gitu. Ini sampai aku buru-buruin. Lantas seperti apa kakak Elma Tiana yang akhirnya membongkar alasan yang diajukan Ferry membatalkan WO? Seperti adanya tudingan soal membeda-bedakan pihak Vena dan Ferry, masalah swab, hingga adanya komplain tentang masalah hujan yang turun di saat lamaran. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai
saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi. Berawal dari kekecewaan kedua mempelai atas insiden yang terjadi di momen lamaran, sebagai pihak wedding organizer, Elma tidak mau secara gamblang mengungkap alasan Ferry memutus hubungan kerjasama di antara mereka. Namun di tengah polemik yang terjadi, kakak Elma Theana Renzi Milano akhirnya membongkar alasan yang diajukan oleh Ferry untuk membatalkan WO. Seperti adanya tudingan soal membeda-bedakan pihak Vena dan Ferry, masalah swab, tentang makanan yang hanya satu, hingga adanya komplain tentang masalah hujan yang turun pada saat lamaran. Kita tidak lagi menangani pernikahan, pengajian dan siraman di Jakarta. Jadi hanya di Bali aja akad nikah. Bikin sederhana, yang penting adalah akad nikah katanya. Gitu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Gitu. Itu kemauan Ferry sendiri yang disampaikan kepada saya ya gitu. Dia bilang sih sendiri nggak ada WO sama sekali, jadi benar-benar ngurus sendiri. Aku bilang ya mudah-mudahan kamu bisa ya, aku bilang gitu. Ya insya Allah kok bisa mak gitu, karena cuma sederhana gitu. Tetap tanggal 7. Kalau untuk Madinah sendiri sih kayaknya nggak pernah menyatakan mundur, tapi dari pihak sana bahwa pihak sana sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan Madinah. Ya ada selentingan beberapa omongan yang mereka merasa kurang begini gitu, katanya dari kita tuh terlalu mengecewakan, udah gitu kita terlalu lebih memprioritaskan keluarga Ferry gitu. Kalau untuk dibeda-bedakan sih sama sekali ya, kita susunan acaranya itu sesuai. Terus masalah kendala hujan, kalau hujan kan kita nggak bisa diprediksi ya, apalagi kalau kita ada event itu. Kalau masalah bencana banjir atau apapun itu kan udah di luar kehendak manusia kan, itu kita nggak tahu. Padahal kita udah ada pawang ya kalau nggak salah. Ada si pawang, tapi emang pawang itu bisanya sampai nggak sejago-jagonya pawang kalau Allah udah berkehendak kan kita nggak bisa gitu. Itu juga kita disalahin katanya masalah nggak prepare makanan dibilangnya cuma satu tempat. Padahal kan banyak ya, wartawan juga ada sendiri kan. Makanan itu udah kita pisah, udah ada 3 tempat ya di ruang tunggu keluarga dia ada, untuk tamu ada, untuk wartawan pun pisah sendiri gitu. Jadi apapun yang ada di situ kayaknya bertolak belakang semua. Jadi tidak sesuai apa yang mereka, intinya mereka itu lagi kecewa sama Madinah. Masalah swab juga dipermasalahkan. Kenapa saya harus di swab? Bahkan tak hanya poin-poin komplainan yang telah disebutkan, kabarnya pihak Ferry pun menuding bahwa tidak adanya briefing kru dari pihak WO saat lamaran kemarin, hingga terjadi kemunduran acara saat itu. Melihat tudingan yang dilontarkan Ferry, lantas seperti apa pula pihak WO yang diwakilkan oleh kakak Elma Theana Renzi Milano yang mengaku apa yang telah dilakukan oleh pihak WO saat lamaran sudah semaksimal mungkin seperti permintaan dari Ferry dan Vena sendiri. Bilangnya prinsipnya begitu, dari sini menyampaikan lagi. Oh ya udah, jadi kan kita pengen tahu apa aja nih kekurangan kita. Yang penting selama acara itu dimulai itu semua udah persetujuan dari keluarga kan, semua ya kan? Kedua belah pihak. Meetingnya, tempatnya mau di outdoor, maunya begini kan semua udah sesuai. Nggak mungkin lah Madinah mau bikin acara sesuai keinginan kita sendiri kan nggak ada. Pasti dua belah pihak pasti ini ngumpul dong, meeting kan gitu. Nggak mungkin kita sewena. Bagaimanapun juga kita sebagai Madinah itu sudah bekerja semaksimal mungkin, semampu kita mungkin, dan itu sesuai dengan keinginan mereka. Jangan kufur nikmat aja sih, intinya itu aja.
Yang penting hargainlah jeripaya kita. Udah maksudnya kita tuh udah bekerja siang malam begadang sampai adik aku sakit kena corona, ngurusin ini semua. Ya paling enggak adalah hal-hal kecil yang dari para sahabat ini bagaimana juga kan Elma udah capek atau gimana udah nolong kita sampai sekian, dapat endorse sekian banyak gitu, paling enggak ya udahlah kita syukurin aja gitu. Nggak usah hal-hal yang sepele jadi kok begini ya kayaknya Kan nggak ada yang bisa nggak sempurna. perlu. Intinya pokoknya Madinah hanya sampai lamaran. Selebihnya kayak pengajian, terus akad nikah itu diurusin keluarga mereka. Kita sudah semaksimal mungkin membantu temen ya kan. Sudah lihat aja deh istilahnya lamaran aja udah mewahnya kayak apa kan, itu kan jeripayanya adik aku ya, endorse hampir 1,3 M, itu adik aku semua yang cari. Dan seperti apa pula meski banyaknya masalah yang menghadang jelang pernikahan, tidak membuat Ferry dan Vena renggang, di mana keduanya malah makin lengket dan Feral pun menyebutnya Vena dan Ferry sedang puber kedua. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di sisi lain, di tengah banyaknya masalah yang menghadang jelang pernikahannya, rupanya tidak membuat Vena Melinda dan sang pujaan hati Ferry Irawan dibuat pusing dan makin renggang. Keduanya justru terlihat semakin lengket, hingga Feral Bramasta, putra sulung Vena Melinda pun menyebut mamanya dan calon papa sambungnya itu sedang puber kedua. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Ya mungkin kan katanya kan kalau misalnya orang semakin tua kan kayak orang tua kita kan bakal kayak ngalamin puber kedua lagi kan. Ya mungkin ya kalau aku sih ngeliatnya ya ikut senang aja karena ya mungkin aku ngeliatnya mama udah cukup lama sendirian. Yang paling penting aku minta tolong sama Om Ferry untuk jaga mama. Tolong jangan tinggalin mama dalam keadaan apapun, ketika misalnya mama dalam keadaan sakit atau ketika mama lagi marah, ya tolong jangan tinggalin dia, tapi tolong adalah buat mama, tolong tenangin mama dan tolonglah menjadi orang yang akan selalu ada buat mama seperti janjinya Om Ferry ke semua orang selama ini gitu. Dan apapun yang terjadi ya, aku sebagai anak mama, terutama anak yang paling tua, aku akan selalu ada buat mendukung mama dan memprotek mama dari apapun. Apapun yang dilandasi dengan niat yang baik, insya Allah itu selalu ada jalannya. Dan saya selalu minta dimudahkan sama Allah SWT. Kita berdua tuh selalu berkomitmen ya, ibaratnya gini, yang paling utama adalah kita akan selalu menghindari yang namanya keributan. Jadi masalah, kalau seandainya ada masalah besar kita perkecil, dan masalah kecil ya udah kita hilangin aja. Alhamdulillah mungkin ini udah Allah lah yang menggerakkan perjalanan love story aku sama Abi. Yang mudah-mudahan ini memang rezeki dari Allah, ke depannya Abi mungkin bisa lebih semangat lagi. Ya, Feral yang sebelumnya dikabarkan tak setuju dengan hubungan sang mama dengan Ferry Irawan, ternyata justru mulai legowo dan menerima. Hingga ia pun tak bisa melewatkan sebuah agenda penting seperti fitting baju untuk persiapan pernikahan mamanya yang rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali pada 7 Maret 2022 mendatang. Kecil ya. Oh, sobek lu. Color kayak. Bagus. Ya yang pasti udah bikin baju, udah bikin jas, terus paling tinggal nyiapin waktu aja kali ya untuk izin ke lokasi syuting. Ya yang pasti tetap mendoakan yang terbaik, semoga mama sehat sampai hari H dan lancar semuanya. Yang pasti kita sebagai anak ya, kita menginginkan yang terbaik untuk orang tua kita, apalagi khususnya untuk mama. Jadi ya apapun yang membuat mama bahagia, sekiranya misalnya mama sudah srek hatinya, mama juga sudah happy gitu, terlihat bahagia dan udah yakin sama keputusannya, ya kita hanya bisa mendoakan
apapun itu aku hanya mendoakan dan menginginkan yang terbaik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.